channel. My name is Zahratul Yusfa. I'm from Faculty of Economics, State University of Medan. Now, I will explain about the feasibility of business plan. Don't forget to click like and subscribe ya. Check it out. Studi kelayakan bisnis. Yang pertama, apa itu kelayakan rencana bisnis? Menurut Kasmir dan Jafar tahun 2003, studi rencana bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis yang akan dijalankan. Nah, dari penjelasan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa dengan perencanaan bisnis yang matang akan memberikan rasa percaya diri dan juga menentukan bisnis yang akan dijalani berhasil atau tidaknya di masa yang akan datang. Yang kedua, apa sebenarnya manfaat dari kelayakan rencana bisnis? Yang pertama ada bisa memahami peluang. Dengan menjalankan proses studi kelayakan bisnis, kita bisa menemukan jawaban apakah bisnis yang akan dijalani benar-benar prospek ke depannya atau hanya akan membuang waktu, tenaga, pikiran, dan modal saja. Yang kedua, menguji konsep bisnis. Studi kelayakan bisnis akan menguji sejauh mana konsep bisnis yang akan dijalankan, terutama saat menghadapi masalah. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa studi kelayakan bisnis memiliki manfaat untuk menambah kepercayaan dalam menjalankan suatu bisnis. Yang keempat, ada studi kelayakan bisnis bisa menentukan seberapa besar modal yang perlu dikeluarkan saat menjalankan bisnis sehingga terhindar dari kekurangan modal di tengah jalan yang menjadi salah satu penyebab bisnis yang gagal. Yang ketiga, apa itu sebenarnya tujuan dari kelayakan rencana bisnis? Nah, yang pertama ada mengurangi resiko terjadinya kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan ke depannya. Yang ketiga, memudahkan dalam pelaksanaan kerja. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan bisnis. Yang kelima, memudahkan dalam pengendalian bisnis. Yang keempat adalah apa sebenarnya resiko dari kelayakan rencana bisnis? Yang pertama adalah kerugian. Ini adalah resiko utama dari kegiatan berbisnis. Rugi adalah hal yang ditakuti oleh para pelaku bisnisnya sendiri. Suatu perusahaan bisa mengalami kerugian dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah kerugian ringan yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak memberi efek negatif bagi keseluruhan perusahaan. Dan yang kedua adalah jenis rugi yang membuat keseluruhan perusahaan merugi dan berujung pada kebangkrutan. Yang kedua adalah persaingan yang ketat. Persaingan juga merupakan sebuah resiko yang harus dihadapi. Ada banyak bisnis yang bergerak di bidang yang sama dengan bisnis yang akan dijalankan, sehingga resiko yang ada adalah persaingan. Yang ketiga, bekerja keras membangun bisnis. Resiko ini tentu akan diterima oleh semua pebisnis, yakni terus bekerja keras dalam mengembangkan bisnisnya. Yang keempat, ada kondisi pasar yang tidak stabil. Perekonomian yang cenderung naik turun juga bisa menimbulkan resiko, yakni kondisi pasar yang tidak stabil. Yang kelima, ada kebangkrutan. Inilah hal yang paling menakutkan pengusaha. Bagi bisnis yang tidak bisa bertahan di pasar, maka ia akan tereliminasi. Okay, I think it's enough. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.